Jangan lupa like video ini dan subscribe Halilintar. Kok sudah dulu ya terkuat dan menurut gua dan Halilintar. Dan kalau kataku Halilintar karena penampilan pasti kecilnya lebih bagus sih. Cuman kalau Halilintar punya hujan, kadang dia pakainya terus ya pakai pedang dulu Halilintar emang begitu. Jadi yang terlanjut lah dengan kekuatan dari tambasan dan hujan Halilintar, bola Halilintar dan lain-lainnya. Itu tuh boy ntar mungkin aja terkuat walau sih kalau kita banding sama Sorar ya lebih cocok Halilintar sih di posisi ke-1 kalau menurut gua. Karena gini, kalau Halilintar kalau dibandingkan sama yang lain yang enggak, dia malah kebanyakan energi tuh, nggak sering bolos dan sering marah sih gara-gara pas lawan lawan juga sering marah ya. Dan agak namanya juga boy Halilintar yang senengnya pada muncul sih, cuman kalau kata aku boy Halilintar lebih cocok di posisi ke-1 karena punya tambasan dan kalau setiap lawan musuh bisa adu tuh dia tuh kayak pedangnya walau banget sering nabas jadi kayak kalau kan langsung kayak kesentrung dan lebih cocok dibuat tameng sih. Dan kalau seperti yang tahu lebih cocok kan buat Halilintar kan yang memiliki tambasan Halilintar dan kecepatannya yang sangat cepat kilat dan juga ya lain-lainnya. Lo kombonya sih kurang lah, tapi kuat aja sih. Kalau soal kelebihannya cepet sih, setiap ditambah mau dikasih bola langsung kesentrung lagi berapa lama. Jadi cuma dia emang aksi-aksi mereka sih yang mau, jadi terima aja lah bola Halilintar. Ya seperti kita tahu Halilintar walau energinya kebanyakan tapi itu kayak pas warnanya besar strongnya kayak kelamaan ya. Jadi ya kayak cuma apa tuh. Jadi ya menurut kamu gimana? Apakah cocok pendapat gue sama yang lain? Jangan lupa subscribe. Kalau beta sih ya seperti kita tahu boy Sorar merupakan kedua yang cocok karena ya cahayanya yang silau kayak kebakar dan alam tangannya tuh kayak nyelawin musuh sampai di saat ini gak dan global sumpah tempat-tempat hancur sumpah. Kalau menurut kamu gimana? Sih emang udah terlanjur dengan boy Sorar yang kuat tapi sih lebih bahaya suka ngabisin energi walau energinya besar bisa ngalahin Halilintar sih. Tapi cuman kalau energinya kalau udah dipakai banyak langsung boros ya. Miliki tembakan cahaya dan gerhana cahaya maksimum gerhana cahaya biasa. Menurut kamu gimana? Apakah kamu suka konten seperti subscribe? Dah kita pindah. Bobo Blaze yang cocok ketiga karena gini, karena pas pertempurannya juga bukan pas ini tuh dari kemarahan yang sangat mampas
warna merahnya terlalu OP dan memiliki jadi apa sih, Blaze itu semacam api gitu, itulah. Jadi kayak apa gitu. Jadi kalau Blaze memiliki sifat kemalahan, kalau singkatnya sih gua gak bisa singkat, tapi nggak bisa ngambuk ke pukulan api, dan ini kesukaan aku sih. Dan tendangan berapi, dan bara api pas kemarahannya dan memiliki bola maksimum yang bisa nyerang ke musuh. Panglima pas lawan Panglima Yanali itu kesakitan sih, soalnya kuat amat. Blaze jadi lelah melawannya. Makanya cocok ketiga untuk Boboiboy Blaze. Kenapa? Karena penampilannya sih bagus aja. Dengan topi perhadapan dan pukulan berapi yang, dan kalau nggak salah bola banyak juga bisa. Mungkin kita ke posisi 4 aja gak apa-apa deh, soalnya kalau gempa cocoknya ke 5 sih, karena ya gak punya device. Dia tuh kalau nggak salah Ice itu dulu sifat padim, tapi dia kadang punya device ya, itu Boboiboy Blaze, dan gak punya dirinya sendiri sebagai dirinya yang terbukti dari kelebihan dan kekuatan yang dimiliki Ice yang memiliki. Dan alasannya kenapa yang telah aku suka ya, aku suka karakter Ice sama Halilintar. Kalau Blaze bisa suka karena ya, dan Ice juga bisa mengeluarkan panah pemukul kalau bazooka-nya bisa menjadi beku, dan dia bisa ngeluarin dia sendiri di modus Ash, dan juga memiliki panah pembeku untuk mengarahkan tuh panah Ice ya, semacam meluncur. Gak tau lah. Nah itu tuh dia bisa ngeluarin dirinya sendiri dari es loh, dan esnya juga diciptain bisa membuat panah. Pas Ice juga ikut panah, yang buat Ice juga ikut panah ya, begitu. Boboiboy Gempe ada cocok ke 5 karena nggak punya device tapi bijaksana saat bertarung dengan barang-barang, dan juga dia memiliki pelindung buat mencengkam musuh dan lain-lainnya lah. Pokoknya lah Boboiboy untuk Gempe tuh terlalu oval, dan dia bisa ngeluarin bayang-bayang nggak, bisa ngeluarin bertubi-tubi mencekam musuh, dan juga mengurangi naga gempe, golong gempe, dan lain-lainnya. Dan menurut aku sih gak punya revive, tapi dia tetap santai dan memiliki sifat bijaksana. Jadi dia gak punya bertarung, gak pernah bertarung dengan elemen-elemen lain, kayak pemimpin sih kata aku kalau gak punya device. Oke, kita jadi kalau nggak bisa kita musuh dan bisa buat pelindung dari musuh lain ya guys ya. Oke, jangan lupa subscribe. Topan dicocok ke 6 karena gini, buat topan tuh cuman ya angin doang ya, gua gak bisa jelasin sih karena ya gua juga tahu tentang infonya, jadi ya lengkap lah.
Duri. Duri ini cocok baik karena tau lah bahwa duri itu cuma punya akar-akarnya doang sih. Ini sih gak terlalu lah, tapi akarnya tuh bukan main sih. Dan ya pas ngeluarin akar-akarnya ya udah kayak pintar juga ya yang nyenenah Rono dengan bawa Galaxium. Maka cuma makan duri aja. Bye. Jangan lupa subscribe.